Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan tahsin satu hari satu ayat, dan kita telah sampai surah Al-Baqarah ayat 178. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-unsa bil-unsa faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil-ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu azabun alim. Shadaqallahul azim. Kita coba perhatikan satu persatu mana bacaan yang dibaca panjang, mana bacaan yang dibaca pendek. Ya 4 atau 5 harokat, ayyuhalladzi 2 harokat, a 2 harokat, nu 2 harokat, kutiba alaikumul, alai bukan begitu ya, tetapi pendek, alaikumul qisasu, so seolah-olah kita akan bersiul, tipis sekali, so 2 harokat, bil qots, fil qotsla, lamnya 2 harokat, al hurru bil hurri, ha dan tenggorokan bagian tengah dan roknya bertasydid, wal abdu qalqalah bil abdi qalqalah, wal unsa ikhfa, sa 2 harokat, bil unsa ikhfa, dan sa-nya dibaca 2 harokat. Kita lanjutkan. Faman ufiya, faman dan sukun bertemu dengan ain dibaca idhar atau jelas. Lahu, hunya 2 harokat, min a, nun sukun bertemu alif dibaca jelas, akhihi, khoknya ngorok dan dibaca 2 harokat, syai'un tanwin, di sini ada dhammatain bertemu dengan fa dibaca ikhfa, fattiba, taknya bertasydid ditekan, ba 2 harokat, bil tanwin bertemu dengan ba dibaca iklab berubah menjadi suara mim, makanya di situ ada tanda mim kecil. Bil ma'rufi, ma'ain keluar dari tenggorokan bagian belakang, wa ada 4 atau 5 harokat, ilai tanwin bertemu dengan alif jelas, ilaihi bi ihsan, ha bi ihsan. Dzalika, 2 harokat, khoknya mengeluarkan suara ya, seperti suara orang khatah, fifum tanwin bertemu mim, idgham bi gunnah mendengung, takhfifum mirab. Nah, jika ada nun sukun bertemu ro maka tidak dibaca mendengung tapi dilebur masuk ke huruf ro. Rabbikum, wa mim sukun bertemu wa tidak mendengung dibaca jelas, warahmah tak marbutoh, maka ketika diwakafkan atau diberhentikan berubah menjadi suara ha. Kita lanjutkan. Faman i'tada, ada 2 harokat, ba'da, nah disitu ada ain, dua-duanya diwakafkan, jadi jangan sampai dibaca seperti hamzah yang wakaf. Dzalika, 2 harokat, falahu, hunya dibaca panjang 2 harokat, azabun alim. Kita ulang lagi ya.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abadu bil abadi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu azabun alim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan baik dan membayar diat atau tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Maka barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Apa pemahaman dalam ayat ini? Yaitu ayat ini menetapkan suatu hukuman kisos yang wajib dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan antara lain: 1. Apabila yang merdeka membunuh orang merdeka, maka kisos berlaku bagi pembunuh yang merdeka tersebut. Yang kedua, apabila seorang budak membunuh budak atau hamba sahaya, maka kisos berlaku bagi budak pembunuh. Yang ketiga, apabila yang membunuh seorang perempuan, maka yang terkena hukuman mati adalah perempuan tersebut. Demikianlah menurut bunyi ayat ini. Tetapi bagaimana hukumannya kalau terjadi hal-hal seperti berikut? Apabila orang merdeka membunuh seorang hamba sahaya, atau apabila seorang muslim membunuh seorang kafir zimmi itu. Kafir zimmi yaitu kafir yang menjadi warga negara Islam. Berikutnya, apabila orang yang banyak bersama-sama membunuh seorang manusia. Kemudian, apabila seorang laki-laki membunuh seorang perempuan, dan apabila ada seorang ayah membunuh anaknya. Dalam hal ini, para ulama memberikan hasil atau ijtihadnya masing-masing sebagai berikut. Menurut mazhab Hanafi, pada masalah nomor 1 dan nomor 2, hukumnya ialah bahwa si pembunuh itu harus dihukum mati, walaupun derajat yang dibunuh dianggap lebih rendah dari yang membunuhnya, dengan alasan antara lain yaitu dari permulaan ayat 178 di sana disampaikan kepada kata-kata al-qat sudah dianggap satu kalimat yang sempurna. Jadi tidak dibedakan antara derajat manusia yang membunuh dan yang dibunuh. Sedang kata-kata berikutnya yaitu orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan hanyalah sekedar memperkuat hukum agar jangan berbuat seperti pada masa jahiliyah. Yang kedua, ayat ini dinasahkan atau tidak berlaku lagi hukumannya dengan ayat 45 surah Al-Ma'idah yang tidak membedakan derajat dan agama manusia. Menurut mazhab Malik dan Syafi'i, pada masalah nomor 1 dan nomor 2 ini, pembunuh tidak dibunuh karena persamaan itu adalah menjadi syarat bagi mereka dengan alasan bahwa kalimat dalam ayat tersebut belum dianggap sempurna kalau belum sampai kepada kata-kata apa di sini, yaitu kata-kata perempuan dengan perempuan. Jadi merdeka dengan yang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Persamaan itu menjadi syarat. Sedangkan ayat 45 Al-Ma'idah sifatnya umum ditakhsiskan dengan ayat ini. Sabda Rasulullah SAW, tidak dibunuh orang mukmin karena membunuh orang kafir. Riwayat Imam Bukhari. Dan hadis ini dari Ali bin Abi Thalib. Bagaimana dengan masalah nomor 3?
Menurut jumhur ulama, semua dihukum mati karena masing-masing telah mengambil bagian dari pembunuhan. Masalah nomor 4, hukumannya sesuai dengan ijma' sahabat, yaitu pembunuh wajib dihukum mati karena dianggap tidak ada perbedaan yang pokok antara laki-laki dengan perempuan. Masalah nomor 5, hukumnya tidak dihukum mati karena membunuh anaknya sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, ayah tidak dibunuh karena membunuh anaknya. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Umar. Pada masalah yang terakhir ini dan masalah-masalah sebelumnya ditetapkan hukumnya bahwa si pembunuh bebas dari hukuman qisas tetapi dijatuhkan kepadanya hukuman lain seperti diat, denda dan sebagainya sebagaimana diterangkan secara terinci di dalam kitab-kitab fikih. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan adanya kemungkinan lain yang lebih ringan dari qisas, yaitu barang siapa mendapat suatu pemaafan dari saudara yang terbunuh, maka hendaklah orang yang diberi maaf itu membayar diat kepada saudaranya. Saudara siapa yang disebut ahli waris di sini? Yang memberi maaf dengan cara yang baik. Artinya, gugurlah hukuman wajib qisas dan diganti dengan hukuman diat yang wajib dibayar dengan baik oleh pembunuh. Kemudian, dalam penutup ayat ini Allah memperingatkan kepada ahli waris yang telah memberi maaf agar jangan berbuat yang tidak wajar kepada pihak yang telah diberi maaf, karena apabila ia berbuat hal-hal yang tidak wajar, maka artinya perbuatan itu melampaui batas dan tentu akan mendapatkan azab yang pedih di hari kiamat. Demikian, alafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.